Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah statistika lanjutan dengan judul mengolah data regresi dan korelasi serta uji asumsi klasik dengan menggunakan software Stata. Baik, langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama buka software atau aplikasi Stata di desktop kalian, seperti yang tertera pada layar berikut ini. Kemudian klik data editor atau edit. Selanjutnya, masukkan atau input data dari soal kita pada pertemuan kali ini. Caranya, buka Excel dari soal kita. Kemudian copy mulai dari tahun Y, X1, X2, sampai X4. Setelah semua tercopy, pastekan datanya ke dalam tabel berikut. Nah, setelah datanya terinput, langkah selanjutnya, kita mengganti nama dari tiap-tiap variabel. Untuk variabel 1, ganti namanya menjadi tahun. Dan pastikan untuk tidak ada spasi dalam pemberian nama setiap variabel. Selanjutnya, variabel 2, ganti nama menjadi Y. Variabel 3 menjadi X1. Variabel 4 menjadi X2. Variabel 5 menjadi X3. Dan variabel 6 menjadi X4. Setelah namanya terganti, seperti pada layar berikut, kemudian close, dan pada tampilan berikut, klik statistik. Kemudian pilih Linear Models and Relate, lalu pilih Linear Regression. Kemudian, untuk dependent variable, isi dengan variabel Y. Kemudian, untuk variabel independennya, masukkan saja mulai dari X1, X2, X3, dan X4. Kemudian, klik Reporting, dan klik Standardized Beta Coefficient. Kemudian, OK. Nah, setelah hasil outputnya keluar, di sini sebenarnya kita sudah bisa membaca pengaruh dari variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y. Namun kita harus melakukan uji asumsinya terlebih dahulu. Baik, untuk pertama kita harus menguji normalitas. Nah, uji normalitas residual di sini kita menggunakan metode uji skewness kurtosis. Caranya, pada kolom komen berikut masukkan predict res, R. Kemudian enter. Nah, selanjutnya, untuk membentuk variabel absolutnya, masukkan gen spasi ABS,
underscore res sama dengan ABS dalam kurung R, kemudian enter. Maaf, ganti, terjadi kesalahan. Nah, setelah itu, untuk melanjut di sini berarti kita telah menambah dua variabel, yaitu variabel residual dan variabel ABS residual. Yang ini ya teman-teman, yang ini tadi ada kesalahan karena memakai spasi. Selanjutnya untuk menguji normalitasnya, masuk ke statistik, kemudian pilih summary stable and test, lalu kemudian klik distributional close and test, lalu pilih skewness and kurtosis normality test. Nah, kemudian masukkan di dalam variabelnya ini, masukkan variabel res. Kemudian oke. Nah, setelah hasil output dari uji normalitasnya keluar, maka di sini kita bisa membaca pengaruhnya. Di sini bisa kita lihat adjustication dari chi-square-nya itu bernilai 2,59, yang artinya lebih dari 0,05. Kemudian probabilitasnya, probabilitas chi-square-nya bernilai 0,2741 yang artinya lebih besar dari 0,05. Jika adjustification chi-square dan probabilitas chi-square-nya bernilai lebih besar dari 0,05, artinya data ini berarti normal, yaitu atau berdistribusi normal. Baik, langkah selanjutnya masuk ke uji heteroskedastisitas dengan menggunakan, pada pertemuan kali ini kita menggunakan metode Glaser. Sebenarnya banyak cara atau banyak metode untuk menghitung uji heteroskedastisitas, tetapi pada pertemuan kali ini kita menggunakan metode Glaser. Langkah pertama, klik statistik, kemudian pilih linear models and related, lalu klik linear regression. Nah, ganti variabel dependennya ini menjadi ABS residual. Lalu oke. Nah, setelah output dari uji heteroskedastisitasnya keluar, di sini langsung saja kita baca hasil outputnya. Jika nilai probabilitas dari T hitung ini lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan kita lihat, di sini semua nilai T hitungnya itu untuk X1, nilai probabilitas T hitungnya untuk X1 sebesar 0,109, X2 0,135, X3 0,067, dan X4 0,082, yang artinya semua probabilitas dari T hitung pada uji heteroskedastisitas lebih besar dari 0,05, yang artinya data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, langsung masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji multikolienaritas. Langkah pertamanya klik statistik, kemudian klik linear model related, kemudian pilih diagnostics
Kemudian pilih regression diagnostics, lalu klik specification test attached. Nah, untuk reports and statistics, subkomennya ini pilih VIF atau variance inflation factor untuk menghitung uji multikolinearitasnya. Setelah dipilih, lalu klik OK. Nah, setelah output dari uji multikolinearitasnya keluar, langsung saja kita baca hasilnya. Cara bacanya, jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, berarti data ini tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya. Jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka berarti data ini terjadi multikolinearitas. Selain melihat dari hasil VIF-nya, kita juga bisa melihat dari hasil 1/VIF-nya. Untuk cara membaca 1/VIF-nya ini, jika nilai dari 1/VIF itu lebih besar dari 0,01, maka data ini tidak terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya, jika nilai 1/VIF-nya lebih kecil dari 0,01, maka berarti data ini terjadi multikolinearitas. Dan pada hasil VIF atau uji multikolinearitas pada bagian ini, VIF-nya ini untuk X1 bernilai 23,04, untuk X2 13,13, X4 5,10, dan X3 1,95. Dan untuk nilai 1/VIF-nya untuk X1 bernilai 0,043, X2 0,076, X4 0,196, dan X3 0,51, yang artinya data ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, dan maaf untuk data pada soal ini, ternyata nilai VIF kita itu lebih besar dari 10 karena terdapat mean di sini 10,81. Yang berarti pada data ini terjadi multikolinearitas. Dan bisa kita lihat juga nilai 1/VIF-nya itu ada yang lebih besar semua dari 0,01, tetapi pada nilai VIF-nya itu ada yang lebih besar dari 10, yaitu pada X1 dan X2. Baik, setelah kita selesai menguji asumsi mulai uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas, selanjutnya kita akan membaca hasil dari uji asumsi klasik regresi berganda pada pertemuan ini. Langkah-langkahnya, pertama, lihat output hasil regresi pertama tadi, kemudian pada koefisien berikut, copy paste
hasil output berikut. Copy, kemudian paste ke dalam Word. Pastikan sebagai gambar. Copy as picture. Kemudian paste di Word. Nah, di sini besarkan dulu dan hasil dari di sini saya zoom biar hasilnya terlihat. Nah, langsung saja kita buat persamaan hasil regresinya, yaitu Y sama dengan masukkan konstanta masukkan yang pertama, masukkan konstanta. Di sini konstantanya bernilai 2112 650. Kemudian tambah X1-nya 920,4324. Kemudian tambah X2-nya bernilai 129,5281 X2. Kemudian tambah dengan X3-nya bernilai 0,45325 X3. Kemudian tambah dengan X4 yang bernilai 11,70756 X4. Nah, di sini artinya konstanta ini berarti jika X1, X2, X3, dan X4 tidak ada, berarti Y itu sebesar konstanta. Nah, karena di sini ada X1, X2, X3, dan X4, artinya X1 ini kenaikan pada X1 itu mempengaruhi atau menaikkan Y sebesar X1. Dan kenaikan 1 tingkat kenaikan pada X2 berarti itu menaikkan Y sebesar X2. Dan X3 kenaikan 1 tingkat pada X3 itu menaikkan Y sebesar X3. Dan X4 kenaikan 1 tingkat pada X4 itu berarti menaikkan Y sebesar X4. Kemudian, setelah itu, jangan lupa tambahkan error untuk standar errornya. Nah, selanjutnya, untuk nilai X1, X2, X3, dan X4-nya harus lebih kecil dari 0,05. Jika nilai X1, X2, dan X3, X4-nya lebih kecil dari 0,05, artinya seluruh variabel independennya itu mempengaruhi variabel dependen atau Y. Bisa dilihat untuk data berikut ini, bisa kita lihat nilai X1, X2, X3, dan X4-nya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel
seluruh variabel independennya itu tidak mempengaruhi variabel dependen atau Y. Kemudian selanjutnya, nilai uji F. Jika dilihat dari probabilitas F, uji F ini bisa kita lihat jumlahnya di sini nilainya 0,0000, yang artinya jika nilai uji F 0,000, maka artinya uji F menerima H1 pada taraf signifikansi 5%, atau berarti semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai tutorial menggunakan software Stata dalam menghitung regresi dan korelasi serta uji asumsi klasik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.